hidupnya di dalam Tuhan, yang dikasihi Tuhan. Saya percaya Bapak Riko ini adalah seorang yang sangat mengasihi Tuhan, ya. Termasuk jemaat yang aktif berserta dengan ibu dan anak-anaknya. Mereka ini selalu setia untuk datang berdoa dan beribadah kepada Tuhan. Dan percayalah bahwa apa yang sudah terjadi ini adalah kehendak Tuhan. Di dalam Mazmur pasal 116 ayat 15, saya akan bacakan buat kita semua. Berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihi-Nya. Jadi segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan orang yang dikasihi-Nya itu sangat berharga. Bapak Riko adalah seorang yang sangat berharga di mata Tuhan. Saya percaya ada kekuatan Tuhan yang akan diberikan kepada istri dan ketiga anak-anak. Kami saja baru kehilangan orang tua 1 minggu yang lalu. Mertua saya yang laki-laki. Mertua saja saya rasa sepertinya sedih yang sangat mendalam. Apalagi suami ya sudah menjadi satu dengan istri. Tetapi kita tidak bisa melawan apa yang menjadi kehendak dan rencana Tuhan. Bapak ini mungkin sudah lelah dengan sakit penyakit yang dialami. Tetapi percayalah, sangat berharga di mata Tuhan kematian seorang yang bernama Bapak Riko Banjarman. Ibu kuat karena Tuhan yang memberikan berkuasa. Saya lihat ibu ini sangat kuat. Di rumah sakit menjaga sendiri. Anak-anak juga semua setia. Walaupun bapak sakit, tetapi mereka tidak absen untuk beribadah sekolah minggu. Saya melihat ini. Nah, untuk itu firman Tuhan yang sangat indah buat kita, sangat berharga kematiannya. Kita tidak perlu ungkit penyakitnya apa, tetapi orang yang mengasihi Tuhan, bagaimanapun cara matinya, tetap berharga di mata Tuhan. Mau cara sakit, mau caranya dia meninggal lewat celaka atau apapun, tetapi kalau di dalam Tuhan itu sangat indah dan berharga di mata. Dan saudaraku, di dalam satu ayat juga kita akan baca. Tolong bantu yang bisa membuka Roma pasal 14 ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Ya. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Waktu hidup Bapak Riko ini adalah milik Tuhan. Dan waktu mati pun dia tetap milik Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Berat. Kita nggak bisa katakan, oh enggak. Kita nggak bisa munafik, pasti berat. Mungkin untuk beberapa saat ibu ini akan mengalami satu kesedihan. Tetapi sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita tidak akan berlarut-larut dalam kesedihan seperti orang yang tidak punya Tuhan. Sebab kita punya Tuhan yang luar biasa, yang sudah mati, akan bangkit kembali untuk setiap kita orang yang percaya. Jadi pesan firman Tuhan, Bapak Riko waktu hidup untuk Tuhan, dan mati pun untuk Tuhan. Satu ayat kembali kita akan buka di dalam Filipi pasal 1 ayat 21. Filipi 1 ayat 21. Demikian firman Tuhan. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Iya. Dikatakan di dalam ayat ini, baca sekali lagi Pak. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ini orang Kristen. Ini anak-anak Tuhan. Di dalam firman Tuhan di dalam Filipi dikatakan hidup adalah Kristus. Jadi
siang hari ini, sore hari ini, hiduplah di dalam Tuhan. Amin. Jangan neko-neko. Kita lihat kan akhir hidup kita itu, kita tidak tahu. Ada yang berpikir saya masih muda, saya masih anak-anak, saya masih remaja, masih panjang usia saya seperti firman Tuhan 70-80 tahun. Tapi batas umur manusia hanya Tuhan yang tahu. Dan kalau kita yang hidup, saya berkhotbah untuk orang yang hidup. Hiduplah untuk Kristus. Lakukan yang terbaik. Muliakan Tuhan. Lakukan apa yang terindah buat Tuhan. Maka kita akan terus ditolong Tuhan. Dan mati adalah suatu keuntungan. Jadi mati itu bukan suatu yang merugikan. Bagi anak-anak Tuhan, bagi orang Kristen, mati adalah suatu keuntungan. Sebab apa? Lewat kematian bisa berjumpa dengan Kristus. Amin. Amin. Jangan takut saudara. Kalau memang waktunya kita dipanggil Tuhan, saya juga kalau dipanggil Tuhan waktunya, ya kita tidak bisa melawan. Untuk itu firman Tuhan mengingatkan kita, hiduplah untuk Kristus. Supaya tatkala kita mati, benar-benar keuntungan menjadi milik kita. Dalam 2 Timotius pasal yang keempat ayat 7-8, tolong baca. 2 Timotius 4 ayat 7-8. Demikian firman Tuhan. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada akhirnya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Iya, sudah mencapai garis akhir. Bapak Riko sudah sampai ya di batas akhir hidupnya. Pertandingannya sudah selesai. Dia tidak lagi memikirkan istri. Bapak Riko tidak memikirkan anak-anak. Dia tidak memikirkan pekerjaan lagi. Sudah selesai. Inilah batas hidupnya. Garis hidupnya sudah berakhir. Dan dia telah memelihara iman. Sama seperti Rasul Paulus berkata bahwa akhirnya dia mencapai garis finish dengan memelihara imannya yang sudah selesai. Kita inilah yang masih hidup belum selesai. Pelihara imannya sampai pada akhirnya Tuhan memanggil kita. Kita sudah siap untuk berhadapan dengan Bapa di surga. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran. Bagi orang-orang yang hidup di dalam Tuhan akan menerima mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan oleh Tuhan. Kita akan dapat mahkota, saudara. Ya, kita akan diberkati Tuhan. Walaupun kita mati, tetapi kita mati di dalam Tuhan, mahkota kemuliaan menjadi milik kita. Untuk itu, sore hari ini pesan firman Tuhan, tetaplah hidup di dalam Tuhan. Kalau nanti, ya, entah jam berapa, keluarga akan berangkat bersama-sama dengan almarhum Bapak Riko Banjarnahor ke Dolok Sanggul. Saya percaya dan kita semua percaya tangan Tuhan menyertai. Untuk bungkus saudara dengan kuasa darahnya. Dan acara di sana juga ada seorang pendeta, ya, bernama Bapak Pendeta Budi Simanjuntak. Benar? Iya. Di daerah mana Bu? Tanjung. Ya, tadi sudah teleponan dengan Bapak Gembala. Hari ini Bapak Gembala tidak bersama karena ada sidang majelis daerah yang tidak bisa ditinggalkan. Sebagai pengurus juga tentunya tidak bisa meninggalkan, dan saya dipercayakan sebagai Gembala. Dan puji Tuhan, semua akan berjalan sesuai dengan Tuhan. Ada hamba Tuhan juga yang akan menangani di sana. Biarlah Tuhan yang bekerja dari awal sampai akhir, sampai Bapak almarhum Riko ini masuk ke dalam liang lahat. Tuhan tetap menyertai. Amin. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Sebelumnya kita akan pujian. Oh Yerusalem. Oh Yerusalem.
lakukan buat kami yang masih hidup, supaya kami tetap hidup di dalam Tuhan, melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, supaya tiba waktunya seperti yang dialami oleh Bapak Riko Banjarnagara, kami juga sudah siap. Diberkatilah keluarga, diberkati kami semuanya. Terima kasih Bapak untuk firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin. Baik, Bapak Ibu, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang menguatkan kita, yang menghibur kita. Kita percaya Tuhan yang memberkati kita semuanya. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Nanti Gembala sekalian doakan untuk perjalanan malam hari ini dan semua acara yang akan dilaksanakan di Wanamasobi, dan semua berjalan dengan baik, dan sekaligus juga untuk doa berkat. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai. Terima kasih Tuhan Yesus ya Tuhan. Ibadah yang singkat ini, kita yang percaya apa yang sudah hadir dalam kehidupan kami selama kami hidup untuk memuliakan Engkau. Terima kasih Yesus. Amin. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah. El Shaddai. Tuhan Yesus, penghiburan dari manusia itu terbatas dan hanya sementara. Tapi penghiburan dari Roh Kudus kekal selamanya. El Shaddai Engkau Allah Maha Kuasa yang memberkati Ibu Erina, Yusuf Andrea, Rebecca, dan Lopni. Mereka akan menjadi anak-anak Tuhan yang cinta Tuhan. Amin. Ibu Erina menjadi ibu yang kuat. Amin. Kalau mereka akan berangkat Tuhan bersama dengan almarhum Bapak Riko Tuhan, entah malam atau besok pagi, kami percaya Tuhan, Amin. Engkau tutup bungkus mereka dengan kuasa. Perjalanan di udara, di darat, semuanya Engkau sertai. Segala maut celaka kami usir keluar dalam nama Yesus. Mereka adalah milik Tuhan. Amin. Dan semua acara yang akan berlangsung Tuhan di Dolok Sanggul, kami percaya Engkau memberkati hamba-Mu yang sudah disiapkan. Engkau memberkati keluarga yang akan bersama-sama di sana. Tuhan yang memberikan penghiburan, dan Tuhan yang ambil alih dari awal sampai akhirnya. Semua berlangsung dengan baik dan indah ya Tuhan. Sampai keluarga ini akan kembali lagi ke Jakarta. Tuhan memberkati, menyertai. Kalaupun peti ini akan ditutup Tuhan, kami percaya Tuhan senantiasa memberkati kami semua. Dan saat ini sebentar kami akan pulang ke rumah masing-masing.
Tutup tebus kami dengan kuasa darah. Kami akan menerima berkat-Mu ya Allah. Kita angkat kedua tangan kita, terima berkat dari Tuhan. Turunlah anugerah damai sejahtera dari Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus yang menyertai kita saat ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami terima berkat-Mu sore ini. Haleluya. Amin. Amin.